Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang konsep berpikir sinkronis dalam sejarah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi, sinkronis itu berasal dari kata sinkronik. Dari bahasa Yunani, sin yang berarti dengan, kronos yang berarti waktu. Jadi sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Jadi sejarah secara sinkronis artinya mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah dengan berbagai aspek pada kurun waktu terbatas. Oke, sekarang kita beralih ke ciri-ciri berpikir sinkronis. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Silakan diamati contoh timeline riwayat pendidikan saya. Nah, jika diakronis itu memanjang, ini yang dimaksud dengan memanjang dengan garis waktu, tetapi menyempit dalam ruang. Maka sinkronis itu menyempit dalam waktu, tapi melebar dalam ruang. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya mengkaji peristiwa yang terjadi pada masa tertentu. Kita ambil contoh tahun 2000. Tahun 2000 itu saya kelas 3 SD. Jadi waktunya itu dibatasi. Waktunya tahun 2000 kelas 3. Sedangkan ruangnya adalah peristiwa yang terjadi di kelas 3. Jadi kajian yang dibahas atau diceritakan meluas. Seperti suasana hati, jumlah siswa dalam kelas, kemudian kondisi kelasnya bagaimana, kemudian guru idolanya siapa, kemudian pelajaran yang disukai pada kelas 3 SD itu pelajaran apa. Jadi semuanya diceritakan. Nah, inilah yang disebut dengan melebar dalam ruang dan menyempit dalam waktu karena hanya dibatasi tahun 2000 saja atau kelas 3 saja. Yang kedua, menitikberatkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Nah, inilah yang dimaksud pada menitikberatkan pada pola-pola, gejala, atau karakter. Jadi pola-pola kejadian, ada suasana hati, jumlah siswa, kondisi kelas, kemudian guru idola, pelajaran yang paling disukai. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah bersifat horizontal. Di sini ada ilustrasi. Ini ada garis waktu. Sama, ini juga garis waktu. Hanya saja tadi kan landscape, kemudian ini Bapak ubah menjadi potret. Nah, inilah yang dimaksud dengan melebar dalam ruang. Ini garis waktunya. Ini garis waktunya melebar dalam ruang, jadi melebar. Nah, ini melebar dalam ruang. Kemudian ini juga melebar. Jadi waktunya terbatas. Kalau kelas 1 tahun 1998, nah itu melebar. Yang melebar adalah pola-pola gejala yang ada di dalamnya, kajiannya, yang diceritakan itu meluas. Kalau diakronis itu kan ruangnya yang menyempit. Jadi berkebalikan. Oke, kalau Bapak rubah tampilannya menjadi landscape, itu seperti ini.
Jadi ini yang dimaksud dengan garis waktu, dan ini yang bersifat horizontal. Walaupun ini seperti vertikal, tapi ini yang dimaksud dengan melebar dalam ruang. Ini melebar. Jadi melebar dalam ruang itu sama dengan bersifat horizontal. Pun begini, ini juga sama. Ini garis waktu, ini yang melebar. Ini juga sama seperti ini. Yang ketiga, tidak ada konsep perbandingan. Jadi kalau dalam diakronis itu ada konsep perbandingan, sebab akibat, tapi kalau dalam sinkronik itu tidak ada. Karena yang dibahas cuma berpusat pada gejala, karakter, dan waktu yang terbatas. Jadi karena waktunya terbatas, tidak berproses pada waktu, itu maka tidak ada perbandingan. Yang kelima, kajiannya lebih sistematis. Artinya, membentuk suatu sistem yang utuh, terpadu, dan menyeluruh. Jadi, cara berpikir sinkronis ini mampu menjelaskan rangkaian yang menyangkut objeknya lebih mendalam. Yang keenam, sifat kajiannya lebih serius dan mendalam. Ya, ini artinya lebih serius dan mendalam karena di sini lebih berfokus pada peristiwa atau gejala-gejala tertentu. Seperti ini contohnya, Kebumen tahun 1935. Bagaimana bahasanya, sosial politiknya, kondisi ekonominya, kriminalitasnya, demografinya. Jadi bisa memilih salah satu. Kebumen tahun 1935. Oh, demografinya itu jumlah penduduknya baru beberapa ratus ribu. Jadi lebih mendalam dan lebih mendetail. Begitu juga dengan kondisi sosial politik Kebumen tahun 1935. Nah, itu kan lebih serius dan lebih mendalam. Yang ketujuh, digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Artinya, berpikir sinkronis ini digunakan oleh geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah juga. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.